Demokrasi merupakan sistem pemerintahan yang paling populer dan diterapkan di banyak negara saat ini. Demokrasi adalah sistem yang dianggap paling ideal saat ini oleh banyak negara karena menawarkan keseimbangan antara stabilitas, keadilan, dan juga partisipasi rakyat. Prinsip dasar demokrasi adalah menghormati dan melindungi hak setiap individu. Setiap orang dijamin akan kebebasan berpendapat dan berekspresi. Dalam demokrasi, rakyat adalah pemegang kekuasaan tertinggi yang memiliki hak untuk menentukan nasib mereka sendiri. Demokrasi selalu menempatkan kepentingan rakyat sebagai prioritas utama. Jadi, segala keputusan yang diambil harus mengutamakan kepentingan rakyat, bukan pemerintah. Namun, banyak orang berpendapat bahwa demokrasi bukanlah sistem yang sempurna karena rentan terhadap berbagai tantangan seperti polarisasi politik, dominasi mayoritas tertentu, dan rendahnya kualitas seorang pemimpin. Di sini, kita akan membahas beberapa kritik terhadap sistem demokrasi dan bagaimana seharusnya demokrasi itu berjalan agar menciptakan kesejahteraan bagi rakyat. Demokrasi lahir sekitar abad ke-5 sebelum Masehi, tepatnya di kota Athena, Yunani. Demokrasi berasal dari kata Yunani demos yang berarti rakyat dan kratos yang berarti kekuasaan atau pemerintahan. Jadi, secara harfiah demokrasi berarti pemerintahan oleh rakyat. Tujuan awal demokrasi di Athena adalah menciptakan pemerintahan yang adil, di mana kekuasaan tidak hanya dipegang oleh golongan kaya atau bangsawan saja, melainkan oleh semua warga negara yang memenuhi syarat. Di zaman Yunani kuno, yang dianggap sebagai warga yang bisa ikut memberi suara dan berperan aktif dalam pemerintahan adalah para pria yang statusnya bebas alias merdeka. Pada masa itu, pemungutan suara dilakukan dengan mengangkat tangan atau berteriak, dan setiap keputusan diambil berdasarkan suara mayoritas. Jadi, demokrasi pada saat itu lebih ke demokrasi langsung. Nah, demokrasi modern sendiri mulai berkembang pada abad ke-17 dan abad ke-18 dengan munculnya ide-ide pencerahan di Eropa. Para filsuf seperti John Locke, Montesquieu, dan Jean-Jacques Rousseau mengadvokasi prinsip-prinsip kebebasan individu, kesetaraan, dan pemerintahan berdasarkan persetujuan rakyat. Revolusi Amerika dan Revolusi Prancis kemudian mempercepat penyebaran ide-ide demokrasi dengan deklarasi atas hak-hak asasi manusia dan kebebasan individu sebagai dasar pemerintahan. Tujuan awal demokrasi modern adalah menentang kekuasaan absolut raja dan oligarki, serta memastikan hak asasi manusia, kebebasan individu, dan partisipasi rakyat dalam pemerintahan. Abraham Lincoln mendefinisikan demokrasi sebagai pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Ia menekankan partisipasi rakyat dan kesejahteraan sebagai tujuan utama demokrasi. Giovanni Sartori dalam The Theory of Democracy Revisit menekankan bahwa demokrasi bukan hanya sebuah sistem politik, tetapi juga sebuah proses yang terus berkembang. Ia menyoroti bahwa demokrasi harus menciptakan keseimbangan antara kebebasan dan keteraturan. Meskipun demokrasi lahir dari kebutuhan akan pemerintahan yang adil, melibatkan rakyat, dan menolak kekuasaan absolut, nyatanya demokrasi memiliki banyak permasalahan yang menjadi kritikan terhadap demokrasi itu sendiri. Socrates, seorang filsuf besar dari Yunani kuno, memiliki pandangan kritis terhadap demokrasi. Socrates menganggap bahwa demokrasi memungkinkan siapa saja untuk ikut serta dalam pengambilan keputusan politik tanpa mempertimbangkan pengetahuan dan kompetensi mereka. Ia menggunakan analogi pelaut untuk menjelaskan, apakah kamu akan menyerahkan kapal kepada orang yang dipilih secara acak atau kepada orang yang terlatih menjadi kapten. Jadi, menurut Socrates, kalau untuk memilih kapten kapal saja harus kepada yang ahli, kenapa pas memilih seorang pemimpin semua orang bisa memilih, dan bahkan yang bodoh sekalipun?
Oleh karena itu, untuk memilih seorang pemimpin harus ada skill atau kompetensi untuk menciptakan pemimpin yang berkualitas. Karena dalam demokrasi, suara seorang yang bodoh dengan suara seorang ahli sama-sama dihitung satu. Dan menurut Socrates, demokrasi cenderung dikuasai oleh keinginan massa, yang sering dipengaruhi oleh emosi dan kebutuhan jangka pendek, bukan kebijaksanaan atau pertimbangan rasional. Dan Socrates sendiri menjadi korban dari sistem demokrasi di Athena. Ia dihukum mati atas tuduhan merusak moral generasi muda dan tidak percaya pada dewa-dewa Yunani. Pengadilan ini menunjukkan kelemahan demokrasi, yaitu ketika keputusan penting didasarkan pada opini mayoritas yang bisa saja tidak rasional dan cenderung dipengaruhi oleh emosional. Selain Socrates, Plato yang merupakan murid dari Socrates mengembangkan kritik yang lebih sistematis terhadap demokrasi dalam karyanya yaitu Republik. Plato berpendapat bahwa demokrasi memberikan kekuasaan kepada massa yang tidak memiliki pengetahuan atau keahlian yang cukup untuk memimpin. Contohnya, suatu negara yang mayoritas penduduknya orang bodoh akan memilih pemimpin yang bodoh, dan masyarakat yang korup akan memilih pemimpin yang korup. Kita telah melihat dalam sejarah salah satu orang paling kejam dalam sejarah yaitu Adolf Hitler dipilih dari demokrasi yang adil. Karena pada saat itu, orang-orang Jerman membutuhkan pemimpin yang tegas dan kuat yang dapat membuat Jerman kembali bangkit setelah kalah dalam Perang Dunia I. Dan masih menurut Plato, kebebasan yang berlebihan dalam demokrasi dapat mengarah pada anarki, di mana tidak ada aturan yang dihormati. Misalnya, kebebasan berpendapat dapat disalahgunakan untuk menciptakan informasi palsu dan menyebarkan propaganda yang dapat memecah belah suatu bangsa. Hal ini mirip seperti yang disampaikan oleh Voltaire, seorang filsuf abad pencerahan. Voltaire percaya bahwa masyarakat yang kurang terdidik mudah dimanipulasi oleh propaganda dan janji palsu dari para pemimpin populis. Voltaire mengkritik potensi demokrasi untuk menghasilkan pemimpin yang populis yang memanfaatkan ketidaktahuan atau emosi massa untuk kepentingan pribadi. Ia merasa bahwa pemimpin semacam ini cenderung lebih peduli pada popularitas daripada membuat keputusan yang rasional dan benar untuk kesejahteraan masyarakat. Bagi Voltaire, diktator yang tercerahkan yang memahami prinsip keadilan dan rasionalitas lebih baik daripada pemimpin yang dipilih oleh mayoritas masyarakat yang tidak terdidik. Sejatinya, demokrasi akan berhasil di negara yang penduduknya terdidik dan akan gagal atau menjadi masalah di negara yang penduduknya tidak terdidik. Namun, dalam beberapa kasus, sistem politik di negara tertentu bisa saja menyimpang dari prinsip demokrasi sepenuhnya, sehingga pemimpin dipilih oleh segelintir elit atau penguasa daripada oleh rakyat secara langsung. Jadi, demokrasi di beberapa negara hanyalah topeng dari pemerintahan otoritarian. Kita bisa melihat contoh yang terjadi di Rusia. Secara formal, Rusia adalah negara demokrasi dengan pemilu yang reguler. Tapi kenyataannya, Rusia memiliki sistem yang memungkinkan penguasa seperti Vladimir Putin yang dapat mempertahankan kekuasaannya melalui kendali ketat terhadap lembaga pemilu, media, dan oposisi politik. Contoh lain adalah Korea Utara. Meskipun Korea Utara memiliki sistem pemilu, tetapi hanya ada satu kandidat dari Partai Pekerja Korea yang mendominasi pemilu di sana, sehingga rakyat tidak benar-benar memiliki pilihan akan calon pemimpin mereka. Jadi, sebenarnya di negara manakah demokrasi dapat berjalan dengan ideal? Demokrasi mungkin merupakan sistem yang ideal untuk banyak negara, tetapi tidak selalu cocok untuk semua kondisi. Penerapan demokrasi membutuhkan kondisi dasar seperti stabilitas, pendidikan, kepercayaan publik, dan institusi yang kuat. Negara-negara Nordik seperti Swedia, Norwegia, dan juga Denmark adalah contoh sukses demokrasi karena masyarakat mereka sangat aktif berpartisipasi dalam politik, yang didukung oleh sistem pendidikan mereka yang baik dan memiliki tingkat kepercayaan yang tinggi terhadap pemerintah.
Dampaknya, negara-negara tersebut menjadi negara dengan kualitas demokrasi yang tinggi. Negara-negara dengan tingkat kesejahteraan yang tinggi seperti Swiss dan Belanda juga memiliki demokrasi yang stabil, karena masyarakatnya sudah terjamin secara ekonomi dan cenderung berfokus pada pengembangan sistem yang adil dan berkelanjutan. Beberapa negara memiliki kesulitan dalam mengadopsi demokrasi karena kondisi sosial, ekonomi, atau budaya yang mungkin tidak sejalan dengan prinsip-prinsip demokrasi. Contohnya adalah negara-negara di Timur Tengah. Negara di Timur Tengah yang menganut demokrasi seperti Yaman, Suriah, Irak, dan juga Mesir adalah negara yang tidak stabil dan punya banyak masalah. Dan bahkan di Mesir, ribuan orang rela berkumpul di jalanan demi tegaknya demokrasi di negara tersebut. Setelah Arab Spring, Mesir sempat menerapkan demokrasi dengan pemilihan umum pada tahun 2012. Namun, ketidakstabilan politik dan tekanan militer menyebabkan kembalinya pemerintahan yang otoriter, dan Mesir gagal untuk mempertahankan demokrasinya. Dan jika kita berbicara tentang negara-negara di Timur Tengah, negara-negara yang stabil adalah negara yang menerapkan pemerintahan otoriter, seperti Arab Saudi, Oman, Uni Emirat Arab, dan Yordania. Bagi beberapa negara yang baru memulai pembangunan ekonomi, seringkali lebih fokus pada pencapaian stabilitas dan pertumbuhan ekonomi yang cepat daripada proses demokrasi. Contohnya adalah negara Singapura. Singapura pernah mengadopsi gaya pemerintahan otoriter di bawah pemerintahan Lee Kuan Yew. Pemerintahan yang kuat di bawah Lee Kuan Yew dipandang berhasil mendorong stabilitas, memberantas korupsi, dan mendukung pembangunan ekonomi yang pesat di Singapura. Dan setelah ekonomi berkembang pesat dan pemerintahan stabil, barulah demokrasi dapat dijalankan dengan baik. Demokrasi mungkin lebih sesuai di negara-negara dengan masyarakat yang stabil, terdidik, dan menghargai pluralisme. Pada akhirnya, demokrasi adalah tujuan yang mulia, tetapi membutuhkan dasar-dasar yang kokoh untuk benar-benar berfungsi secara efektif. Jadi, bagaimana pandangan kalian terkait demokrasi? Dan apakah demokrasi yang berlaku di Indonesia adalah yang ideal? Silakan tulis pendapat kalian. Dan terima kasih telah menonton video ini. Sampai ketemu di video selanjutnya. And see ya.